selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakak Tia berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat bila musikku berkat, angkatlah puji-pujian. Teman-teman dan kalian, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan kemurahan hati-Mu, sehingga kami dapat menikmati indahnya ciptaan-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulaikan ibadah. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat fokus mengikuti ibadah-Mu. Berkati hamba-Mu yang bertugas juga. Ampuni saudara dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1-9. Firman Tuhan berbunyi, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu laik bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan?
Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga kami dapat tiba di saat ini. Dan pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh kakak layan kami. Kami mohon Tuhan memberkati kakak layan akan mewartakan firman-Mu dan juga memberkati hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mendiami hati kami Tuhan, agar kiranya kami boleh mengerti, dibimbing oleh Roh Kudus-Mu, mengerti firman-Mu yang maha kaya Tuhan, dan Roh Kudus berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemberian-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pemimpin Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini adalah tidak terlepas dari pasal sebelumnya, yaitu dari pasal 21 yang menceritakan bagaimana kisah perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil kabar baik. Dan pada ayat 27, Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia, di mana mereka menghasut rakyat dan menuduh Paulus telah mengajar orang-orang untuk menentang bangsa Yahudi, menentang hukum Taurat, dan membawa orang asing Yunani masuk ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat tersebut. Pada Kisah Rasul 21 ayat 29 dikatakan bahwa mereka telah melihat Trofimus dari Efesus bersama-sama Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus membawa Trofimus yang adalah orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Jadi orang-orang Yahudi dari Asia ini menyebar hoax ya adik-adik. Lalu pada ayat 30 dikatakan, "Gemparlah seluruh kota." Mengapa ya? Kok segitunya sampai gempar segala? Jadi umat Yahudi ini adalah bangsa yang eksklusif ya adik-adik. Mereka menganggap diri mereka sebagai yang terbaik, umat pilihan Allah, sehingga bangsa-bangsa lain tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Menurut mereka, hanya orang Yahudi yang layak masuk ke dalam bait Allah, sehingga saat ada orang asing masuk, walaupun dalam kisah Paulus hal tersebut adalah berita bohong ya, tidak benar Paulus membawa Trofimus masuk ke dalam bait Allah, dianggap orang asing tersebut akan menajiskan atau mencemari bait Allah yang kudus. Jadi Paulus ini menghadapi tantangan yang sangat menegangkan adik-adik. Nyawanya terancam oleh massa yang terhasut oleh para provokator tersebut. Lalu kemudian terjadilah persekusi. Tahu persekusi kan? Persekusi oleh massa tersebut kepada Paulus. Lalu di saat genting, datanglah kepala pasukan Romawi bersama prajurit-prajurit dan perwira-perwiranya setelah mendengar kabar bahwa Yerusalem gempar. Jadi ya adik-adik, kepala pasukan ini adalah penjaga keamanan. Dia bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah tersebut, dalam hal ini Yerusalem. Tidak boleh ada pergolakan di masyarakat yang bisa mengancam keamanan dan mengakibatkan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, dia bergegas datang
dan mendapati massa tengah melakukan persekusi terhadap Paulus. Paulus lalu diamankan untuk dimintai keterangan tentang maksud dan tujuannya datang ke Yerusalem. Rupanya, sebelumnya ada orang Mesir, itu dikatakan pada ayat 38 ya, yang menjadi troublemaker dan mengakibatkan pemberontakan di wilayah tersebut, adik-adik. Kepala pasukan harus menginvestigasi Paulus untuk mencari tahu siapa orang ini. Lalu Paulus pun menyebutkan identitas dirinya dan meminta izin untuk berbicara kepada massa untuk mengklarifikasi tuduhan yang diajukan kepadanya. Lalu pada ayat 40 dikatakan, Paulus memberi isyarat tangan untuk menenangkan massa, lalu berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau adik-adik melihat, menonton video-video sejarah, misalnya video tentang presiden pertama kita Soekarno itu pada saat beliau mau berpidato, beliau menenangkan massa, beliau memberi isyarat tangan, dan massa pun akan tenang, penontonnya akan tenang, audiens akan tenang. Begitu juga dengan beberapa pemimpin lainnya, pemimpin dunia lainnya. Jadi karisma mereka itu terlihat pada saat mereka berhasil menenangkan massa dengan tangannya. Dan setelah massa mendengar Paulus ngomong bahasa Ibrani, mereka menjadi semakin tenang. Jadi orang-orang Yahudi dari Asia ini sudah sempat melihat Paulus di kota lain, dan Paulus bercakap-cakap dengan orang asing dalam bahasa Yunani. Mereka tidak menduga bahwa Paulus akan berbicara dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa asal komunitas Yahudi. Karena itulah mereka menjadi tenang saat Paulus berbicara dengan bahasa ibu mereka. Kemudian adik-adik, dalam Kisah Rasul 22 ayat 1-5 bacaan kita, Paulus menjelaskan tentang siapa dirinya dalam bahasa Ibrani. Paulus membela dirinya dengan sangat hormat dan penuh kerendahan hati. Karena sikapnya itu, massa yang tadinya brutal dan ganas, lalu menjadi tenang. Lalu Paulus memulai pidatonya dengan menjelaskan identitas dirinya, bahwa dirinya adalah orang Yahudi, tempat lahirnya di mana, disegani dan dididik oleh seorang yang sangat terhormat dan disegani di komunitas Yahudi, seorang guru besar bernama Gamaliel yang terkenal sebagai ahli hukum dan ahli agama. Dengan menjelaskan keadaannya ini, Paulus mau menjelaskan bahwa dia adalah bukan orang sembarangan, dan Paulus sebenarnya adalah bagian dari komunitas Yahudi juga. Paulus mau menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang yang taat kepada aturan hukum Taurat dan tradisi Yahudi, seorang yang terpelajar dan giat bekerja bagi Allah. Lalu dia menjelaskan kondisi dirinya yang dulunya suka menganiaya dan menangkapi pengikut jalan Tuhan. Ini merupakan upaya Paulus untuk meyakinkan audiens atau massa yang mendengarnya bahwa dia pun dulu tidak beda dengan mereka yang telah mempersekusi dirinya, dan dia berusaha untuk meraih simpati massa. Pendekatan yang dilakukan Rasul Paulus ini merupakan salah satu cara pendekatan dan berkomunikasi yang baik. Dia sangat memahami para pendengar yang sedang dihadapinya. Dengan penuh keberanian dan kreativitas yang tinggi serta mandiri, Paulus melakukan itu semata-mata agar Injil kabar baik tentang Tuhan Yesus dapat disampaikan dengan benar dan baik olehnya. Oleh karena itu adik-adik, Paulus berusaha keras agar dapat menyampaikannya dengan tetap tenang, sabar, penuh penguasaan diri, dan kreatif. Jadi adik-adik, dari kisah Paulus tersebut, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa 1. Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus bekerja melakukan dan mengendalikan sejarah misi pekabaran Injil. Sekalipun Paulus dan rasul lainnya menghadapi berbagai tekanan, ancaman, dan hambatan, pewartaan Injil tidak dapat dihalangi. Sebaliknya, semakin tersebar keluar Yerusalem. Roh Kudus sendirilah yang mendorong penyebaran itu, dan itu sebagai bukti nyata akan karya Allah yang hadir serta bekerja dalam proses mendirikan gereja atau jemaat-jemaat Tuhan. 2. Allah dalam Yesus Kristus
telah berkarya memanggil serta mengutus dan memperlengkapi serta memampukan orang-orang percaya di dalam berbagai situasi dan kondisi, dalam kekurangan serta keterbatasan diri untuk tetap tampil sebagai pewarta saksi kabar baik Injil. 3. Roh Kudus menuntun Rasul Paulus menghadapi berbagai tekanan dan tantangan dari orang-orang Yahudi sehingga dia tetap mampu untuk tenang, in control, serta dapat mengendalikan dirinya dalam kesadaran diri yang penuh. Rasul Paulus bukan hanya berani bersaksi di hadapan banyak orang, tetapi dia juga mampu menyampaikan pesan kabar baik Injil sesuai dengan situasi kreatif dan mandiri. Adik-adik, mungkin kalian bertanya, kenapa sih orang Kristen harus mewartakan Injil kepada lingkungan sekitarnya? Nah, Kakak Hana mau mengajak adik-adik membuka Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Segala makhluk, adik-adik. Lalu silakan buka lagi 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya apa? Artinya memberitakan Injil adalah amanat agung langsung dari Tuhan Yesus untuk para pengikutnya, yaitu kita. Dengan memberitakan Injil atau kabar baik, artinya kita mewartakan anugerah keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Mengabarkan kebaikan Allah kepada umat ciptaannya, kepada dunia ini, kepada semua makhluk, artinya dengan mewartakan Injil, kita membawa kebaikan dan damai sejahtera kepada semua makhluk. Pada semua makhluk ya. Kita turut memelihara alam ciptaan Allah ini. Kita turut menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam dunia ini. Dengan mewartakan Injil, kita pun turut menjadi pelaku-pelaku kebenaran, dengan menyatakan apa yang salah dan membawa orang lain agar turut masuk dalam keselamatan Allah seperti yang telah dan sedang dan terus kita nikmati. Dari mana kita mendapat sumber untuk memberitakan Injil? Tentu saja dari Alkitab yang kita tahu dan yakini adalah firman Tuhan yang telah teruji kebenarannya sepanjang segala abad. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 disebutkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga jelaslah adik-adik bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita, dan tentu jika kita mewartakannya kepada orang lain itu pun dapat tahu dan mengerti standar hidup yang baik dan benar sebagaimana yang telah kita sendiri jalani. Tapi bagaimana caranya? Apakah cukup dengan membaca, menghafal, lalu memberitakannya kepada orang lain begitu saja? Tidak, adik-adik. Kuasa firman Tuhan akan terpancar kepada lingkungan kita jika kita memulainya dari diri kita sendiri. Seperti kisah Paulus ya. Dia menceritakan pengalaman hidupnya berjalan bersama Tuhan. Tentu saja kita pun perlu mengenal Tuhan terlebih dahulu sebelum memperkenalkannya kepada orang lain. Untuk itu, kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman-Nya, rajin minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman-Nya yang maha kaya itu. Rajin berdoa kepadanya. Untuk itu kita perlu menyisihkan waktu dari sekian jam-jam kesibukan kita sebagai remaja agar lebih dekat kepadanya. Kemudian, mungkin adik-adik akan bertanya, bagaimana caranya seorang remaja seperti saya bisa mengabarkan Injil? Apakah kawan-kawan saya akan bisa menerima dengan baik? Nah, disinilah kita dituntut untuk hidup dengan baik dulu, agar orang lain yang melihat kebaikan kita dapat memuji Allah. Kita bisa mewartakan Injil, kabar baik lewat sikap kita, lewat perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan kita menunjukkan siapa kita. Jika kita melakukan kebaikan, akan terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga
kita dapat membaginya kepada orang lain. Selain melalui sikap kita juga dapat mengabarkan Injil secara kreatif. Apalagi sekarang zamannya teknologi informasi yang berbasis internet. Ada intelijensia buatan atau artificial intelligence atau AI. Kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan kepada dunia ini. Misalnya, kita sering posting bagaimana kita memuji Tuhan lewat video di Instagram. Kemudian sering share renungan harian remaja di akun TikTok kita. Atau bahkan kita dengan riang gembira membuat video musik rohani di YouTube kita ya. Ada banyak sekali cara-cara kreatif dalam menyampaikan firman Tuhan yang sebenarnya dapat pula memicu cita rasa seni kita dalam diri kita. Yang penting adalah, apakah kita mau melakukannya? Seperti kata pepatah, give all the best you can do, let God do the rest. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menolong kita dalam mewartakan kasih-Nya kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi pedoman hidup kami dan terang bagi hidup kami dan bisa mencontohkan kepada orang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada kakak-kakak taruna dan rekan-rekan taruna yang hari ini melayani itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa kepada adik-adik taruna dan orang tua taruna ya Tuhan yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah dari obat, makanan yang diberikan ya Tuhan. Biarlah mereka cepat pulih agar bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kami juga berdoa untuk pendidikan adik-adik taruna atau pekerjaan orang tua ya Tuhan. Semoga semua bisa berjalan lancar karena jalan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami sudah berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin mendoakan untuk pemerintah kami,
untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin dari pusat hingga ke daerah. Kiranya hikmat Tuhan yang boleh menuntun mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Terlebih di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, kiranya hikmat-Mu yang boleh memberkati setiap pemimpin kami dan juga memberkati kami semua sebagai warga, agar kami boleh mengambil bagian di dalam setiap upaya yang dilakukan dengan cara mentaati setiap peraturan agar pandemi ini boleh teratasi dengan baik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk gereja kami, untuk GPIB Bukit Zaitun. Kiranya Tuhan memberkati setiap pendeta dan juga majelis yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan keluarga, agar setiap hal yang mereka lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati setiap orang. Kami juga mendoakan untuk kekhalayan kami, untuk setiap pelayan PT dan juga pengurus pelayanan kategori alat teruna. Kiranya Tuhan memberkati agar para pelayan kami, kekhalayan kami boleh melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka dengan baik ya Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk program-program yang sudah direncanakan, kiranya boleh dilaksanakan dengan baik, boleh memberkati adik-adik pelayan, terlebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap kami semua di dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam minggu yang akan kami jalani di hari-hari esok. Kiranya hikmat-Mu yang boleh menuntun kami, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita bersama menyanyikan pujian kidung baru NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungmu jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berdesak, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah agar berguna dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malam penyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh Rasul. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan sebelum menutupnya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang agung dan kudus, karena pada saat ini kami telah boleh berada pada penghujung ibadah virtual pada saat ini. Kami mohon kiranya biarlah Tuhan mengirim kami untuk dapat mewartakan Injil secara kreatif dengan baik, dan Tuhan memberkati dan menolong kami sebagai pewarta-pewarta Injil yang masih muda belia. Tuhan berkenan melindungi dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bertahta dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah menyimak firman Tuhan dan puji-pujian. Mari kita teruskan warta sukacita ini kepada teman-teman di lingkungan sekitar kita. Tentu saja dengan cara dan situasi serta waktu yang tepat. Dan kadang-kadang dibutuhkan kreativitas seperti teladan Rasul Paulus. Adik-adik, karena zaman sudah canggih, teknologi sudah maju, adik-adik bisa menggunakan akun medsos untuk bisa kembali mewartakan warta sukacita ini. Dan kenapa? Karena Tuhan ingin lebih banyak orang yang diselamatkan. Do your best, God will do the rest. God bless you. Bersemangat tanpa ragu. Salam.